Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali beribadah walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi ini tidak mengurangi rasa hormat kita untuk memuliakan Tuhan dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan pada saat ini kita akan memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak, bersyukur atas pertolongannya di dalam kehidupan kita. Dan terlebih mari kita memohon pengampunan supaya kita dilayakan untuk memuji memuliakan Dia. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Roh-Mu yang hidup. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Mari seluruh jemaat bangkit berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita.
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita ada pada saat ini karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat jasmani yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, tapi Dia juga memberikan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada saat ini mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui dosa dan pelanggaran kita yang telah kita lakukan di hadapan-Nya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Mari dengan kesungguhan hati, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan. Benar ya Tuhan, bukti kasih dan karya-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu
berkata anugerah pada kita pada saat ini, terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri pada saat ini. Mari kita bersorak-sorai, memuji memuliakan Tuhan. Kita telah ditebus oleh darah-Nya. Dan saat ini mari kita mempermuliakan dan meninggikan Dia di dalam kehidupan kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, bahkan sangat baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita lebih lagi memuji memuliakan namanya. Mari kita meninggikan Dia, mari kita katakan bersyukurlah kepadanya. Bahwa Dia yang layak kita sembah. Dia Raja. Mari kita bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan.
pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan akan kebenaran firman-Nya. Mari kita membuka hati kita dan fokus untuk menyambut akan kebenaran firman-Nya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa hanya karena anugerah Tuhan kita bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama. Dan saya juga percaya bahwa saudara yang menyaksikan khotbah ini adalah orang-orang yang sudah terlibat, berkecimpung sekian lama di ladang pelayanan. Mungkin juga ada yang baru bergabung di dalam pelayanan atau baru memutuskan untuk melayani Tuhan bersama-sama gerejanya. Saudara, kita hari ini akan sama-sama merenungkan satu tema, mengapa harus melayani. Saya percaya ini menjadi satu pertanyaan yang mendasar, yang penting bagi kita, karena dengan tahu alasan yang tepat, maka kita akan bisa melayani, tetap melayani, sekalipun situasi tidak terlalu baik bagi kita. Sekalipun ada banyak tantangan, kita bisa tetap melayani kalau kita punya alasan yang tepat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, saat ini kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan, untuk bisa meneguhkan kami kembali,
untuk tetap setia melayani Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan berkenan memakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kesederhanaan, untuk menyampaikan khotbah ini ya Tuhan, yang semoga dapat menguatkan kami kembali Tuhan untuk bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik dan setia. Berkatilah pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kembali seperti yang tadi saya katakan, kita akan berfokus kepada sebuah pertanyaan, yaitu mengapa harus melayani. Dan sebagai dasar dari renungan kita, saya mengajak kita memperhatikan satu bagian dari Alkitab kita, yaitu dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai ayat ke-9. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai ayat ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pada pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin baik sebelum kita lebih lanjut merenungkan bagian ini, saya memberikan sebuah definisi dulu tentang apa itu pelayanan atau apa itu pelayanan Kristen. Saudaraku, menurut saya pelayanan Kristen itu adalah terjawabnya sebuah kebutuhan oleh Allah melalui umatnya dan untuk kemuliaan namanya. Saya ulangi saudara, saya harap saudara bisa mengingat dan merenungkan definisi dari pelayanan Kristen ini. Apa itu pelayanan Kristen? Pelayanan Kristen itu adalah terjawabnya sebuah kebutuhan oleh Allah melalui umatnya dan untuk kemuliaannya. Nah, ini definisi yang saya kira penting untuk kita sama-sama pegang ketika kita ingin memahami apa itu pelayanan Kristen. Nah saudaraku, apa yang saya sampaikan dari definisi itu dapat kita lihat juga dalam nats yang kita baca barusan. Nah saudara, kalau kita melihat dalam nats ini lalu kita bertanya,
mengapa kita melayani? Mengapa orang Kristen itu melayani? Maka jawabannya saudaraku adalah yang pertama, karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan yang perlu untuk dijawab. Nah, saudara, kita bisa melihat seorang pria yang lumpuh yang berjumpa dengan Petrus dan Yohanes. Dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa orang ini digambarkan sebagai orang yang lumpuh sejak lahirnya. Dia dikatakan seorang laki-laki. Nah, dari ayat ke-40, ayat ke-22, kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang bukan lagi anak-anak. Dia sudah berusia di atas 40 tahun. Bayangkan saudaraku, dari kecil dan selama 40 tahun lebih, dia mengalami kelumpuhan. Dari dia dilahirkan sampai 40 tahun. Usianya dia lumpuh. Lalu perhatikan juga saudaraku, dikatakan bahwa orang-orang itu tiap hari orang ini diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Nah, kalau kita membaca seperti itu, kita mendapatkan sebuah gambaran yang miris. Bahwa orang ini bukan hanya menderita karena kelumpuhannya, tetapi dia juga menderita secara sosial. Karena dia dianggap tidak lagi berguna, tidak lagi bernilai. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat ada kebutuhan dari pria ini. Saudara, kalau kita membaca, kita kemudian juga mendapatkan sebuah gambaran di sini, bahwa orang ini, kalau kita lihat, dia itu kan lumpuh gitu ya. Kalau lumpuh, butuhnya apa saudara? Kalau lumpuh tentu butuhnya supaya bisa sembuh, bisa berjalan kembali. Tetapi kita tahu, dia ini lumpuh sejak lahir. Boleh dikatakan saudaraku, mustahil dia bisa sembuh. Mustahil dia bisa sembuh saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dari harapan untuk sembuh dari lumpuh, kemudian harapan itu harus direduksi, dikurangi menjadi harapan kebutuhan untuk mendapatkan sedekah. Sesungguhnya dia butuh untuk disembuhkan, tetapi dia tahu, tidak mungkin saya bisa sembuh. Yang saya perlu adalah makan sehari-hari, dan siapa mau kasih saya makan? Saudaraku, akhirnya dia memilih mencari sedekah untuk bisa menyambung hidup. Ada kebutuhan di sana saudara. Tetapi coba perhatikan bagaimana Petrus dan Yohanes memandang orang ini. Apakah Petrus tidak tahu bahwa dia membutuhkan sedekah? Tahu. Apakah Petrus tidak tahu bahwa ini orang lumpuh? Tahu. Tetapi Petrus berkata, saudara, emas dan perak tidak ada padaku, yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus berdirilah. Nah saudara, perhatikan di ayat kelima, di sini orang itu menatap Petrus dan Yohanes dan berharap mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus melihat kebutuhan orang ini jauh melampaui kebutuhannya akan hidup sehari-hari, jauh melampaui kebutuhannya akan kesembuhan. Orang ini membutuhkan
Allah itu sendiri. Orang lumpuh ini membutuhkan Allah, saudara. Bukan hanya untuk memberikan kesembuhan atas lumpuhnya, tetapi untuk memberikan dia sukacita dan keselamatan. Saudara, kalau kita lihat kisah ini tidak berhenti hanya di perikop ini, di perikop selanjutnya masih ada terkait dengan kisah ini. Bagaimana kemudian orang ini disembuhkan dan lalu ikut bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes. Lalu itulah menjadi sebuah kesempatan bagi Petrus dan Yohanes untuk memberitakan Injil. Di situ kemudian orang tergugah dan perhatikan pasal 3 ayat 19. Di sana Petrus dan Yohanes berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Petrus berkata, "Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Setelah dia memberitakan tentang Yesus. Dengan kata lain, saudaraku, kita bicara tentang mengapa kita melayani. Karena ada kebutuhan yang kita lihat di sekitar kita, dari sesama kita. Dan kebutuhan mereka itu begitu dalam. Kebutuhan akan Tuhan. Ada kebutuhan itu, saudara. Itu sebabnya kita perlu melayani. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan melihat orang banyak itu, ketika Yesus melihat orang banyak dengan segala pergumulannya, dikatakan Alkitab, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ada kebutuhan di sana yang perlu dijawab. Nah, ini alasan yang pertama dan yang umum, saudara. Mari kita melihat alasan selanjutnya dan kita pertajam pertanyaannya menjadi, mengapa orang Kristen harus melayani? Perhatikan kata harus, saudara. Betul ada kebutuhan, tapi kenapa kita yang harus menjawabnya? Bukankah ada begitu banyak orang di dunia ini yang juga bertanggung jawab menjawab kebutuhan itu? Nah, inilah pertanyaan yang saya mau kita sama-sama pertajam dan kita lihat jawabannya. Kenapa harus kita melayani? Kenapa harus, saudara? Nah, mari kita melihat alasan yang kedua. Saudara, kita harus melayani karena kita punya Allah, sumber ilahi bagi setiap permasalahan kita. Sumber ilahi yang dapat menyelesaikan setiap pergumulan manusia. Kita punya Allah. Saudaraku, ayat ke-6 di sana Petrus dengan tegas berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Oh saudaraku, Petrus lalu memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia melonjak, berdiri lalu berjalan kian kemari. Mengikuti mereka ke dalam bait Allah, dia berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Oh saudaraku, ini memberikan kita sebuah gambaran, bukan kita yang bisa menolong, tetapi Allah sendiri. Menarik sekali pasal 3 ayat 14 sampai 16. Di sana Petrus berkata demikian. Kepada orang banyak dia berkata, "Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah dia,
pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ayat 16 pasal ketiga. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, yaitu si lumpuh yang disembuhkan tadi, saudara. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan satu penjelasan di sini bahwa Allah yang kita punya itu adalah sumber ilahi yang tidak terbatas, yang dapat menjawab setiap pergumulan, bahkan yang nampaknya mustahil. Bukan Petrus, bukan Yohanes, tetapi Yesus yang mereka percayai. Itulah yang menyembuhkan si lumpuh itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah, sumber ilahi bagi kita untuk bisa melayani sesama kita. Nah saudara, kalau begitu, apa sih atau seperti apa sumber ilahi yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani sesama kita? Nah saudara, kata terbaik untuk menyebutkan sumber ilahi itu adalah kasih karunia. Yohanes pasal pertama ayat ke-16 berkata demikian. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhannya, kepenuhan Kristus itu, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Rasul Yohanes menggambarkan kasih karunia di sini seperti lautan dengan gelombang yang datang dan pergi, datang lagi ke tepi laut itu dengan tiada henti-hentinya. Demikianlah gambaran kasih karunia Allah dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kita, saudara, punya kasih karunia Allah untuk kita dapat melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengaminkan hal ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes tadi. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dia berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudaraku, ini bukanlah sebuah pernyataan yang sombong dari Rasul Paulus. Dia melakukan pelayanan pemberitaan Injil dan membayar harga yang begitu mahal, saudara. Tetapi di sini dia mengakui bahwa itu bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dan satu bagian lagi kemudian dia berkata demikian, saudara, di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dia berkata begini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Oh saudaraku, Paulus memberitahu kepada jemaat Korintus bahwa Allah bukan hanya memberikan kasih karunia kepada dia, tetapi juga kepada mereka, jemaat di Korintus, dan tentu juga kepada kita semua, orang-orang percaya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya, supaya kita berkecukupan, bahkan berkelebihan, di dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Saudaraku, itu sebabnya kita perlu selalu mendekat kepada Allah. Kita perlu selalu menjaga waktu doa kita, hubungan kita dengan Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita, supaya kita bisa mendapatkan hikmat-Nya, supaya kita bisa mendapatkan penghiburannya, untuk terus setia melayani Dia. Saudara, inilah alasan yang kedua, kenapa kita harus melayani. Karena kita punya Allah, sumber ilahi yang dibutuhkan oleh orang lain untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalannya. Mereka butuh Yesus, dan engkau dan saya punya Yesus. Itu sebabnya kita harus melayani mereka, supaya mereka kenal Yesus, supaya mereka pun mendapatkan pertolongan dari Kristus Yesus. Saudaraku, alasan yang ketiga, mengapa kita harus melayani, adalah karena kita ini, saudara, adalah saluran berkat Tuhan. Kita adalah saluran berkat Tuhan. Ketika Paulus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Paulus sedang mau menyatakan bahwa dia bukanlah produsen, tetapi dia adalah penyalur. Bukan dia yang menyembuhkan si lumpuh itu. Dia hanya menyalurkan kuasa Allah, kasih Allah kepada si lumpuh itu. Nah saudaraku, ini juga baik karena seringkali kita terjebak dalam sebuah mentalitas produsen. Kita merasa diri kita inilah sumber yang harus bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Tetapi di dalam bagian ini kita diingatkan bahwa kita ini cuma saluran berkat. Tuhan bukan mendesain kita sebagai produsen yang menyelesaikan, menyediakan pertolongan. Tetapi kita adalah yang menyalurkan pertolongan yang Tuhan sudah sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diingatkan oleh firman Tuhan ketika Yesus berkata dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, firman Tuhan ini yang diucapkan oleh Yesus sendiri menyadarkan kita, saudara, bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita itu adalah pelayan. Dia mengaku dirinya adalah pelayan. Saudara, kalimat ini cukup bagi kita untuk kemudian juga memahami siapa kita. Kalau Tuhan junjungan kita menempatkan dirinya sebagai pelayan, bukankah kita pun harus menempatkan diri kita bersama Dia sebagai pelayan? Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudaraku, Yesus adalah pelayan, Dia menetapkan kita sebagai pelayan. Dan Roma
8 ayat 29 juga menegaskan hal ini, saudara. Dikatakan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, termasuk saudara dan saya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oh saudaraku, Allah sudah memilih kita dan menetapkan kita supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam kasih-Nya. Di mana Dia berada, di situ seharusnya kita berada, bukan? Ketika Dia berada bersama orang yang miskin, yang terlantar, yang tersisihkan, yang tertindas, bukankah kita pun harus ada di sana bersama-sama dengan Dia? Itu sebabnya kita harus melayani. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melayani. Dan kita adalah saluran berkat-Nya. Kita tidak bisa melayani dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Dia, saudara. Dialah sumbernya. Sumber ilahi adalah Yesus. Kita adalah salurannya. Dan inilah kebenaran yang penting, saudara. Tetapi ada juga satu kebenaran yang saya kira penting terkait dengan kita adalah salurannya. Saudara, Kristus itu memilih untuk bekerja melalui kita, saluran berkat-Nya. Kalau Dia cuma mau selesaikan satu pekerjaan atau pelayanan, sebenarnya Dia punya pilihan untuk memakai malaikat. Kalau malaikat yang kerjakan tentu hasilnya akan lebih baik, hasilnya akan lebih cepat. Tetapi Allah tidak memilih malaikat, saudara, untuk pelayanan. Allah memilih saudara dan saya untuk mengerjakan pelayanan, pemberitaan Injil itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mau bekerja melalui kita. Tetapi ini juga memberitahukan kepada kita bahwa sebagai saluran berkat Tuhan, Dia bukan hanya mau bekerja melalui kita, tapi Dia juga mau bekerja di dalam kita. Dia mau melakukan sesuatu di dalam kita, saudara. Itu sebabnya terkadang Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang sulit yang hadir dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan, saudara, ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Iblis memakai itu untuk menjatuhkan kita. Tetapi Allah mengizinkan dan memakai itu semua, saudara, sebagai satu sarana bagi Roh Kudus untuk menolong kita bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita menghadapi kesulitan, saudara. Sebuah sarana yang Tuhan pakai untuk kita dapat bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, yang terakhir, yang keempat. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita dipanggil untuk memuliakan Allah melalui pelayanan kita. Saudara, kita bisa melihat sebuah kesaksian yang begitu indah ketika kita membaca bagaimana ketika Petrus memegang tangan orang itu, membantu dia berdiri, lalu seketika itu juga kuatlah kakinya, saudara. Lalu dia melonjak berdiri, dia tidak perlu belajar berjalan lagi, saudara. Dia sudah langsung bisa berjalan. Dan dia mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dia berjalan, dia melompat-lompat, dia memuji Allah. Dan seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah.
Saudara, kita bisa melihat satu gambaran bagaimana pelayanan yang Petrus lakukan ini. Kemudian membawa orang lumpuh ini untuk memuliakan Allah. Saudara, inilah pelayanan yang baik, pelayanan yang benar. Ketika kita melayani, kita bukan membawa orang untuk melihat diri kita, tetapi memuliakan Kristus. Banyak orang yang berhasil dalam pekerjaan Kristen, tetapi pada saat yang sama dia gagal dalam pelayanan Kristen. Kenapa? Dia hanya seorang yang dikenal rajin bekerja, rajin melayani. Tetapi orang tidak melihat Kristus di sana. Saudara, ada hal yang menarik ketika kita membaca bagian ini, saya teringat satu slogan, yaitu no cross, no crown. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Dan kalau kita membaca bagian ini, saudara, kita menemukan dalam perikop selanjutnya ayat 11 sampai ayat ke-26, di mana di sana Petrus itu kemudian dari peristiwa ini punya kesempatan memberitakan Injil, tetapi kesempatan memberitakan Injil kemudian mengharuskan mereka membayar satu harga yang mahal. Kalau kita perhatikan ayat pasal 4 ayat 1 sampai ayat ketiga, mari kita baca sama-sama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa pelayanan itu tidak selalu mudah. Pelayanan terkadang harus dibayar dengan harga yang begitu mahal. Kita tahu kisah-kisah para martir yang mengorbankan dirinya demi Injil Kristus. Saudara, tetapi kita juga mendapatkan satu hal yang indah di balik sengsara yang mereka alami. Kalau kita baca ayat 21 pasal 4 ditulis demikian. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Saudara lihat, Paulus dan Yohanes menderita di dalam pelayanan. Ini bukan penderitaan yang dicari-cari, saudara. Tetapi penderitaan karena mereka melayani dengan tulus. Tetapi sembari mereka menderita, saudara, ada orang banyak yang kemudian melihat dan mengenal Allah. Orang banyak yang kemudian memuliakan nama Allah. Oh saudaraku, satu gambaran yang begitu indahnya. Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Dan ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, maka pelayanan kita akan membawa orang banyak untuk memuliakan nama Allah. Saudara, saya kira kita juga perlu mengingat perkataan Tuhan Yesus ketika Dia berkata demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku
untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat 4. Yesus memuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya untuk dia lakukan. Saudaraku, kalau saya paralelkan dengan kita, maka kita dapat memuliakan Bapa dengan cara menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau kita selesaikan. Pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pekerjaan kita sebagai satu persembahan yang hidup di mezbah Tuhan. Pekerjaan kita sebagai anggota keluarga Allah di gereja ini. Pekerjaan kita, saudaraku, sebagai anggota tubuh Kristus yang dipercayakan 1-2 talenta untuk kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan pekerjaan kita sebagai garam dunia, terang dunia. Ayo kita selesaikan pekerjaan kita dengan baik. Ketika kita menyelesaikannya, kita memuliakan Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga berkata demikian. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan, kita ditebus untuk menjadi milik Allah yang memancarkan kemuliaan Allah. Mengapa kita harus melayani? Karena dengan melayani, kita memuliakan Allah. Saudaraku, hari ini kita sudah belajar 4 alasan mengapa kita harus melayani Tuhan. Yang pertama, karena ada kebutuhan dari sesama di sekitar kita. Yang kedua, karena kita memiliki Allah, sumber ilahi yang dapat menyelesaikan setiap persoalan dalam dunia ini. Yang ketiga, saudaraku, kita bukan hanya melihat persoalan, kita bukan hanya punya Allah, tetapi kita juga sadar kita ini adalah saluran berkat Tuhan. Kita pada kodratnya itu adalah pelayan-pelayan Kristus yang Tuhan panggil untuk melayani dunia ini. Kita adalah saluran berkat Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus melayani karena kita dipanggil untuk mempermuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita merasa kok rasanya melayani ini kurang dihargai, pelayanan saya kok sungguh melelahkan begitu, saudara. Tetapi biarlah kita selalu mengingat bahwa Allah ada di sana. Bahwa Allah ada di situ, saudara. Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 6, aku yakin sepenuhnya bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku, di dalam pelayanan kita masih menjumpai orang-orang yang sulit, kita akan menjumpai kesulitan-kesulitan. Mereka pasti butuh waktu untuk melakukan apa yang Tuhan mau, merubah diri mereka, saudara. Mungkin kita tidak akan sempat melihat perubahan itu, tetapi firman Tuhan memberikan kita satu jaminan bahwa Allah yang berdaulat itu akan tetap memegang pekerjaan pelayanan kita. Saudaraku, ada satu hal juga yang menjadi penghiburan bagi saya ketika membandingkan lamanya pelayanan kita dibandingkan
lamanya kemuliaan yang akan kita terima bersama-sama dengan Tuhan. Di dunia ini kita mungkin menderita dalam pelayanan, tetapi penderitaan itu dituliskan hanya seketika saja. Tapi kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah kemuliaan yang kekal. Kiranya kita tetap setia melayani Tuhan, setia ikut Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tanamkanlah kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Bahwa kami harus melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Bahwa kami dipanggil untuk merespon kebutuhan-kebutuhan dari sesama yang ada di sekitar kami. Bahwa kami punya Allah sumber jawaban bagi setiap persoalan yang dihadapi manusia. Bahkan setiap persoalan yang dihadapi oleh dunia ini, Tuhan. Bahwa kami adalah saluran berkat Tuhan. Yang di mana Tuhan mau bekerja melalui kami, tetapi juga bekerja di dalam kami. Bahwa kami dipanggil Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui pelayanan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah pemberitaan firman-Mu ini dan tolonglah kami untuk bisa melakukan pelayanan kami dengan sebaik-baiknya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, jikalau kasih Tuhan terus nyata bagi kami semua. Kami percaya bahwa dalam kehidupan yang kami alami, Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu yang sempurna. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami datang memohon kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat yang sakit saat ini. Pemulihan dari Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Pemulihan dari Ibu Meliana, Ibu Saniwati. Dan seluruh jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau yang boleh mengerjakan kasih-Mu, pemulihan dan kesembuhan ya Tuhan. Dan juga berdoa buat setiap keluarga jemaat-Mu, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin hari semakin cinta memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, biar pelayanan-pelayanan yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam pelayanan ini pun kami semakin dibentuk, diarahkan, bahkan diteguhkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, negara Indonesia saat ini, untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Wakil Presiden Pak Maruf Amin. Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan kekuatan, tambahkan hikmat di dalam mengerjakan tanggung jawab untuk mengelola, bahkan mengembangkan, membangun bangsa kami Indonesia. Terlebih ya Tuhan, saat ini juga untuk penanganan virus yang terjadi di negara kami, bahkan di dunia ini, Tuhan, yang
boleh memberikan kekuatan dan bahkan berikan semangat di dalam penanganan, terlebih para medis yang paling depan untuk boleh melayani setiap pasien yang ada. Tuhan juga berkati para dokter, para medis yang menangani hal ini, biar mereka juga dikuatkan, disertai oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang masih tinggi persentasinya untuk corona ini, Tuhan yang boleh berkarya, Tuhan yang boleh memberikan, nyatakan kasih kemurahan-Mu bagi bangsa kami Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kota Surabaya dan juga Sidoarjo, Tuhan sertai juga, Tuhan berkati, sehingga kota tempat tinggal kami ini Tuhan tetap campur tangan memberikan yang terbaik, kasih-Mu yang sempurna bagi kami semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap persembahan yang akan kami berikan, kembalikan kepada Tuhan. Biar persembahan ini untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan dan berkati juga majelis yang ada yang mengelola untuk persembahan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap majelis yang ada, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan tetap pakai, Engkau tetap berikan kekuatan, tambahkan hikmat di dalam melayani Engkau di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini juga kita akan memberikan persembahan kita bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, bisa ditransfer lewat rekening, nomor rekening di bawah ini. Dan juga bagi yang berhalangan bisa menghubungi saya dan juga Evangelis Daya. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan dan mari kita pujikan Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhirinya dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber
Mari kita seluruh jemaat kita pulang dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Doa teduh. Tuhan memberkati. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.